Sekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Kita tetap berdiri saat teduh bersama. Jemaat, mari menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyikan Abadi Tak Nampak, Gita Bakti 17 bait 1 dan 4. Abadi tak nampak yang Maha Esa, yang tak terhampiri terang tatanya, yang dalam putranya telah dikenal, baginya lah hormat dan kuasa kekal. Ya Bapa Pencipta segala terang, dipuji malaikat di surga cerah, pun kami memuji, pun kami sembah Engkau yang bertata di cahaya bakar. Jemaat, mari kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami panjatkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Karena kasih dan penyertaan-Mu, kami dapat berkumpul dan bersukacita melalui tatap muka dan secara online dalam ibadah Pelkat PKB malam hari ini. Berkenanlah atas ibadah ini ya Bapa. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada-Mu menyertai ibadah ini dari awal hingga selesai. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk. Jemaat, mari kita bermazmur. Terambil dari Mazmur 36 ayat 8 sampai 10. Kita bermazmur. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindungan dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Jemaat, kita menyanyi kasih Tuhanku sungguhlah ajaib, Gita Bakti 240 bait 1.
Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguhlah nyata bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku nyata dan baru, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Diberi kesempatan vokal grup PKB untuk memuji Tuhan. Dipersilakan.
Ya, terima kasih untuk PKB. Sebelum pemberitaan firman, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus terlebih dahulu. Mari kita satu di dalam. Bapak yang kami panggil dalam nama Yesus, kami ucapkan terima kasih atas segala rahmat dan kasih setiamu, bahwa pada sore hari yang Bapak, pada malam hari ini, kami kaum Bapak mengadakan ibadah rutin yang kami lakukan tiap 2 minggu sekali. Hari ini kami ingin merenungkan sebagian dari firman-Mu dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 27, yaitu kekuatan damai sejahtera yang berasal daripada Kristus. Tolong Bapa, hamba-Mu ini menyampaikan firman yang berasal dari firman Kristus sendiri. Bukan hamba yang berkata-kata, tapi Kristus Yesus sendiri yang memakai bibir dan lidah hamba. Dan juga jemaat yang mendengarkannya. Entah itu kaum Bapa, Ibu, atau anak-anak, keluarga yang mendengarkannya juga mendapatkan kekuatan. Seberapapun ya Bapa yang hadir, kami mengucapkan syukur oleh karena rahmat dan kasih setiamu. Terima kasih banyak ya Bapa, karena firman-Mu berkata bahwa firman yang datang itu tidak akan pergi sia-sia begitu saja, tetapi dia akan menguatkan, dia akan memberikan pertumbuhan, karena itulah yang dimiliki oleh Kristus Yesus Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mengeluarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Pembacaan Alkitab dalam ibadah PKB pada malam hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 27. Ayat 15, Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 27. Nanti saya membaca ayat yang 15, Bapak-bapak di sini atau di rumah membaca ayat yang ke-16, demikian seterusnya sampai ayat 27, karena terlalu panjang. Baik, demikianlah. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu yang lain, supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian di aku. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak dapat melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya? Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan kepada dunia. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan menjelaskan sesuatu kepadamu dan akan akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak-bapak, saya mohon maaf ya, saya buka maskernya, saya ngap sekali.
Ya kebetulan sudah melandai juga. Apa kabar Bapak-bapak? Shalom. Bersyukur. Ya, jadi baik Bapak-bapak di sini maupun yang di rumah, kami mengucapkan syukur atas apa yang telah Yesus lakukan kepada kita. Di sini tema yang diambil oleh pengurus PKB adalah kekuatan damai sejahtera Kristus. Ya, kekuatan damai sejahtera Kristus ini ayat 27 ya, damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Itulah janji Tuhan Yesus sebelum dia akhirnya disalib, ya, disiksa, disalib, bangkit pada hari yang ketiga. Jadi dia menjanjikan itu bagi kita. Nah, saya ingin sharing sebentar Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan damai sejahtera ini. Semoga sharing ini bisa memberkati Bapak Ibu semua. Bapak-bapak, saya itu terus terang dalam beberapa bulan terakhir ini itu ada semacam kalau saya ya itu di gereja, di pelayanan ya sebagai ketua 3 kita punya beban ya. Baru di pekerjaan juga demikian, kita punya beban, baru di keluarga juga demikian, dan beban-beban itu kalau sudah, apalagi ini momentumnya semua bersamaan ya, sehingga bagi saya itu asik-asik aja, tetapi sering terjadi punggung saya itu sakit, tertusuk. Itu tertusuk itu dari dulu. Waktu saya masih kerja sebagai profesional di bank juga begitu ya, begitu pas tekanan begitu tinggi, ya saya menikmatinya, tapi punggung saya itu pernah sakit sekali. Itu udah kebiasaan mungkin ya. Sakit sekali. Tapi ini sakit juga, tapi tidak sakit yang kemarin-kemarin, tapi mengganggu sekali. Saya main bulu tangkis sampai nggak bisa, nengok gini sudah nggak bisa, sakit sekali. Terus saya bilang, Tuhan tolong, saya percaya kepadamu ya Bapak. Malu saya beritakan iman, tapi saya sendiri sakit begini, harusnya kan tidak boleh. Tolong, sampai tiba di suatu saat, ya puji Tuhan, Tuhan memberikan suatu kebenaran yang saya pikir perlu saya sharingkan. Jadi, saya menganggap bahwa kita kan sering dengar leadership, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Ya, kepemimpinan yang sering gereja atau saya lah, pengertian yang kita ambil itu ya seperti apa yang dunia lakukan. Ya, saya tuh kalau kepemimpinan ada 2 hal yang saya pegang. Pertama, leading by example, memimpin dengan contoh. Yang kedua, leaders tuh harus menghasilkan leaders. Leaders, saya lupa tuh. Leader harus menghasilkan. Leader produce leaders. Jadi bagi saya leaders tuh nggak boleh. Kita tuh tidak takut kalau bawahan kita tuh lompat kita harus promo, saya percayakan hal itu. Tetapi ada suatu hal yang ternyata tidak seperti apa yang dunia katakan atau seperti apa yang saya pikirkan. Puji Tuhan, apa yang atasan saya bilang, ya saya serap, saya bawa saya tidak pernah melakukan hal-hal yang entah itu di dunia profesional maupun di dunia pelayanan, saya selalu patuh. Ya. Nah, tetapi dari atas ke bawah nggak jadi masalah. Tapi yang menjadi masalah dari saya ke bawah, nah ini. Jadi masalahnya ternyata saya sampai Tuhan memberikan suatu pengertian bahwa ternyata kekristenan itu bukan soal leadership. Ya. Tetapi kekristenan itu sebenarnya adalah followership. Jadi kita biasa mimpin orang. Kita dipimpin, habis itu kita pimpin, habis itu kita ke bawah. Nah, sampai ke situ toh. Kalau lu nggak bisa, lu lewat. Nah itulah bahasa saya, yang saya pegang dari dulu. Ya bahasa-bahasa kasar di perbankan tuh lebih gila lagi. Saya baru masuk di salah satu bank besar aja, dia bilang begini, Frans, kepala lu duluan apa kepala gua duluan? Itu sudah sering lah. Ya karena saya di bisnis ya, full of target. Berbiasa begitu-begitu. Nah itu terpaksa terbawa-bawa. Baru saya sadar mengapa punggungnya rasa sakit dan lain sebagainya. Karena begitu pas kita menyadari bahwa dalam kekristenan itu adalah soal leadership, kalau sebenarnya keliru. Kekristenan itu adalah soal
bukan kepemimpinan, tapi kepengikutan. Saya baru sadar, oh Tuhan terima kasih. Saya baru sadarkan ya selama ini bahwa kalau berbicara soal leadership atau kepemimpinan, itu fokusnya saya. Bagaimana saya harus lead ini anak-anak. Entah itu di kantor beriman atau di tempat ini. Lead anak-anak. Fokusnya saya. Maka itu begitu tekanan besar, saya menikmati, tapi saya sakit sendiri, kepayahan. Tetapi begitu pas saya mengetahui dan saya sadar, dan Tuhan membuka ini pengertian ini, puji Tuhan, bahwa sebenarnya kekristenan itu adalah followership, kepengikutan. Kepengikutan siapa? Kepengikutan kepada Yesus Kristus Tuhan. Leadernya itu bukan kita, tapi leadernya itu adalah leader yang sejati yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Wah, di situ saya sadar ya, wah ini ternyata ini ya sebenarnya gereja keliru. Bicara soal kepemimpinan dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kepemimpinan yang sejati itu adalah Yesus Kristus. Kita ini adalah pengikut. Ya, kita ini pengikut. Jadi berbicara soal kepemimpinan sejati adalah Yesus Kristus. Titik, itu aja udah. Itu tidak ada yang lain. Pemimpin, ya dia memimpin. Pengikut, ya mengikuti. Nah itu, ya. Jadi seperti cross ya, ini di belakang kita ini ada salib, ya di belakang kita ini ada salib, ya ada yang vertikal, ada yang horizontal, ya. Jadi kalau kita mau gambarkan, kalau yang vertikal ini Allah di atas sebagai leader, Yesus Kristus, Allah di dalam Yesus Kristus sebagai leader, ini manusia sebagai pengikut, dan ini horizontal manusia-manusia sebagai pengikut dan pengikut. Jadi baru situ saya sadar, itu menggambarkan, oh begitu saya tergoda atau kita sudah diasupi bahwa kita ini adalah pemimpin, maka fokusnya seperti yang saya bilang tadi, fokusnya adalah diri kita. Itu sebabnya kita stres. Tetapi jikalau fokusnya adalah karena saya ini adalah pengikut, maka saya dipimpin oleh seseorang. Seseorang itu namanya Yesus Kristus Tuhan. Bebannya sudah bukan saya lagi, tapi bebannya adalah Yesus Kristus. Nah, di situ baru saya sadar, ternyata kita itu adalah pengikut yang memimpin pengikut. Nah, ini. Jadi kita ini pengikut ya. Hubungan kita vertikal ya dengan Tuhan ya, Yesus Kristus, pemimpin. Berarti sesama, nah kita kita ini adalah follower yang memimpin follower. Nah, itu harus baru saya sadar. Oh, ternyata kayak gitu. Identitas yang tidak pernah berubah adalah Yesus adalah leader. Sedangkan identitas kita adalah follower. Nah, kenapa kita berpikir, ya itu baru saya sadar ya. Begitu, oh, jadi sebenarnya urutannya itu begini. Saya itu dipimpin, dari sini ya, saya itu dipimpin, habis itu saya mengikuti, baru saya memimpin. Saya ulang sekali lagi, saya itu dipimpin, Yesus Kristus memimpin saya mengikuti dia, baru saya memimpin orang. Di mana sebenarnya saya ini mengikuti arahan dari Yesus Kristus. Baru saya sadar, baru situ saya sejahtera. Bung, saya punya ini beban langsung hilang. Agak enakan lah, beban itu, aduh Tuhan terima kasih. Fokusnya selama ini ke saya terus. Saya nggak mau, aduh Tuhan. Baru saya sadar, oh Tuhan. Nah ini yang dimaksud dengan damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. Baru saya sadar, oh Tuhan terima kasih. Dengan pemikiran yang keliru, itu bisa merusak kita punya badan-badan ini, Bapak-Bapak. Tadi saya baru cerita sama Om John Master, dia bilang, apa yang ada di pikiran kita, itu yang menentukan kesehatan tubuh kita. Begitu Om John ya. Kalau kita katakan bahwa kita itu sehat, ya udah seluruh tubuh itu, di otak kita ini memintakan bahwa kita sehat. Tapi kalau kita loyo-loyo, ya itu yang terjadi. Nah, itu juga kalau kita salah dalam beriman, itu pasti hidupnya juga salah. Maka itu salah satu pendeta bilang begini, if you right believe, you live right. Jika Anda percaya dengan benar, maka Anda hidup dengan benar. Jadi kalau kita hidup kita kekeliru, itu pasti ada sesuatu yang keliru dengan cara percaya kita, iya. Saya kasih ambil contoh satu ya. Saya kasih ambil contoh satu, bahwa kita selalu berpikir bahwa
uang adalah suatu hal yang buruk. Kita dipikirkan bahwa uang itu suatu yang buruk aja di gereja ini. Tapi sebenarnya nggak demikian. Uang bukan suatu yang buruk, tapi cinta akan uang lah yang menyebabkan sesuatu yang buruk. Jadi sikap kita, sekali lagi pikiran kita, pandangan kita. Nah ini, kalau kita salah dalam sesuatu itu pasti ada yang keliru. Nah kita tidak boleh demikian. Nggak masalah. Ya sering, maaf cerita, ada salah satu nyanyian remaja, itu saya tidak setuju sekali bahwa katanya perempuan racun dunia. Itu kurang ajar, melecehkan perempuan itu sebenarnya. Sebenarnya bukan perempuan yang racun dunia. Laki-laki yang mata keranjang itulah yang bikin kacau semuanya. Kembali lagi ke pikiran. Jadi, yaitu, jikalau kita percaya dengan benar, maka kita akan hidup dengan benar. Ya saya puji Tuhan ya, selama ini saya melakukan sesuatu yang keliru, saya pikir, bahwa nggak bisa mundur aja. Kata-kata itu tidak membawa damai sejahtera. Saya terus terang saya mengakui ya. Ya puji Tuhan. Lo kalau nggak bisa lo lewat lah. Itu kata-kata yang sebenarnya menyakitkan. Dan itu tidak patut untuk saya sebutkan sebenarnya. Karena apa? Saya ini sebenarnya follower. Saya bukan leadernya. Saya follower. Kita ini follower. Tapi bagaimana kita di-lead dengan Tuhan Yesus, akhirnya kita melead orang untuk ikut pimpinan dari Tuhan Yesus. Maka itu Tuhan Yesus katakan, ikutlah aku. Nah itu Tuhan Yesus bilang, ikutlah aku. Dia tidak bilang ikutlah ajaranku, ikutlah Alkitab ini. Enggak, Bapak Ibu, ikutlah aku. Berarti dia leadernya, kita muridnya. Murid itu disciple ya, bahasa Inggrisnya disciple. Akar kata dari disiplin sebenarnya. Nah itu. Ya. Sebenarnya kalau kita bilang kamu orang Kristen itu yang kasih nama orang lain ya. Orang Antioch yang kasih kita nama orang Kristen. Tapi sebenarnya kita ini pengikut Kristus. Ya kan? Jadi kalau bilang kamu orang Kristen, nggak tahu, tapi yang jelas saya murid Yesus, itu lebih tepat mungkin. Karena kalau kita dibilang murid Yesus, itu jauh lebih luar biasa. Kita punya apa ya? Kita punya sesuatu yang kita sudah lakukan, iman kita tuh lebih ketimbang kalau kita bilang kita orang Kristen. Karena orang Kristen belum tentu dia pengikut Kristus loh, jangan salah. Iya ya, betul. Jadi saya damai sejahtera yang saya dapatkan ini, pas saya mendapatkan pengertian ini, Bapak Ibu. Jadi cara terbaik untuk menjadi pemimpin adalah menjadi pengikut Yesus. Itu cara yang terbaik. Inilah esensi dari kepemimpinan sesungguhnya. Saya nggak ngerti kenapa khotbah saya ke sini ya. Karena kalau kita sudah mendapatkan esensi ini, damai sejahtera itu ada. Itu aja udah. Dan semoga dari hal ini semuanya yang kita dapatkan firman Tuhan ini memperlancar kita untuk bisa memberkati jemaat atau warga jemaat Pinang ya, sehingga Gedung Serbaguna itu bisa jadi. Ya, karena apa? Karena ini sesuatu hal yang Tuhan bilang luar biasa. Ya, jadi itu cara terbaik. Jadi Bapak Ibu, kalau saya ingin meluaskan sedikit lah, bagaimana caranya Tuhan Yesus itu memimpin kita, atau Allah itu memimpin kita. Yosua 3 ayat 7b katakan begini, kitab Yosua ya, seperti dahulu aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Itu janji Allah kepada Yosua. Janji Yesus kepada kita nih, umat perjanjian baru, Matius 28 ayat 20b, ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Tuhan bilang begitu ya. Jadi Bapak Ibu, pada saat Tuhan memimpin kita, itu dia juga menyertai kita. Tolong ini diingat. Jadi dia itu hadir di situ. Pada saat kita dipimpin Tuhan, itu dia hadir. Karena dia janji loh, ini dia menyertai ya. Allah yang memimpin, Allah punya yang menyertai. Ya, jadi Bapak Ibu, dia memimpin dan menyertai kita. Nah, jadi sekarang yang kita lihat adalah Yesus Kristus ya, yang adalah wujud dari Allah itu. Artinya bahwa dia adalah wujud Allah yang nampak ya. Jadi waktu itu siapa yang bilang tuh? Filipus kalau nggak salah ya. Filipus bilang, Tuhan nggak usah repot-repot lah, tunjukkan saja Allah itu kepada kami udah cukup. Tuhan bilang, Filipus, kamu ini nggak lihat. Kita siang malam, pagi sore, kita selalu bersama-sama.
Kalau kamu lihat saya, sama kamu lihat Allah Bapa. Nah, itu pernyataan dari Yesus sendiri loh ya. Kita nggak bisa nafsir-nafsir lagi, itu langsung dari mulut Yesus. Yesus adalah wujud Allah. Nah, saat di bumi, nah ini saya diberikan suatu pengertian. Pada saat di bumi, ya, Yesus itu memimpin 12 murid, betul ya? Jadi Yesus memimpin dari luar. Tapi setelah dia mati, dan pada hari ketiga dia bangkit dan orang mati, dia bilang sebelum nanti engkau memimpin gerejaku, roh atau penolong yang lain akan hadir. Nah, sehingga pada saat dia Roh Kudus hadir, dan Roh Kudus itu ada di dalam kita orang percaya, sehingga saat ini kita umat perjanjian baru atau gereja, itu adalah, jadi kalau Yesus itu adalah pemimpinnya Petrus dan kawan-kawan, sedangkan pas perjanjian baru, Roh Kudus turun, itu Kristuslah pemimpin orang percaya. Ini suatu hal yang berbeda. Yesus secara fisik itu dulu dia harus hadir di situ, betul kan? Dia harus memimpin di situ, entah dia memimpin di belakang, dia memimpin di tengah, memimpin di depan, yang jelas dia hadir di situ. Tetapi dia katakan sebelum dia di ayat-ayat ini juga ya, bahwa nanti aku akan pergi, tapi aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Nah, penolong inilah yang dimana kita orang percaya dimeteraikan sehingga kita dipimpin dari dalam. Nah, maka itu kita katakan bahwa Kristuslah pemimpin kita, Kristuslah pemimpin gereja. Yesus pemimpin para 12 rasul. Tapi setelah dia bangkit dan orang mati, Kristuslah yang memimpin kita. Yang tadinya dia dari luar, sekarang dia dari dalam. Itu. Dia memimpin kita dari dalam. Kalau kita dipimpin dari luar, itu rasanya lebih mudah ya. Kita diawasi. Betul? Kita diawasi. Enak loh. Pemimpinnya berangkat, kita berangkat. Pemimpinnya tidur, kita tidur. Tapi kalau dipimpin dari dalam, nah ini suatu hal yang agak sedikit susah. Tapi luar biasa. Nah ini suatu yang ini ya, suatu yang menantang kita ya. Jadi Bapak Ibu, kita dipimpin dari dalam. Nah, sehingga kepemimpin dari dalam inilah yang harus, maka itu Paulus katakan, ada, coba Bung John baca di 1 Korintus, atau maaf Bung John, Denis kali ya, Denis baca 1 Korintus 11 ayat 1 coba. Nah, ini supaya yang tadi saya bilang, saya pengikut, saya nurut, baru saya mimpin. Coba. 1 Korintus 1 ayat 1 Korintus 11 ayat 1. Coba. Yes. Ya, jadilah pengikutku seperti aku pengikut Yesus. Yesus suatu Kristus. Kristus. Bukan Yesus lagi, Kristus. Jadi secara singkat Bapak Ibu, Yesus itu sebelum kebangkitan. Dia mati, dia bangkit. Kristus itu setelah dia bangkit dan Roh Kudus ada dalam kita. Maka itu dia bilang, selama aku ikut Kristus, ikutilah aku. Jadi, siapa nih? Si Paulus itu adalah pengikut Kristus. Dia mengikuti Kristus, baru dia bilang, tolong, saya pimpin kamu karena saya pengikut Kristus. Kurang lebih bahasanya demikian. Gitu ya. Itu dia. Maka itu, maaf, dari situ saya percaya bahwa Alkitab itu bukan buku soal kepemimpinan, tidak. Alkitab adalah buku soal kepengikutan. Ya. Jadi kepemimpinan Musa, kepemimpinan Daniel, kepemimpinan Yusuf, kepemimpinan Yosua atau siapa, itu adalah gambaran dari kepemimpinan Yesus Kristus. Polanya selalu sama. Maka itu Yesus katakan di Lukas 24 itu, pada saat Kleopas dan siapa yang dua di jalan Emmaus itu, dia katakan, kamu ini nggak ngerti ya, bahwa dari
kitab dari Kejadian sampai dengan Maleakhi, bahasanya begitu, dia menceritakan tentang aku. Jadi dari kitab, semua kitab itu menceritakan tentang Yesus. Yesus itu ngomong dirinya sendiri. Berarti segala Alkitab berbicara soal kepemimpinan satu orang. Siapa? Yesus Kristus Tuhan. Itu aja. Dan kita adalah followernya. Kalaupun nanti Bung John, Dennis, Mas Tia, Bang Andrian, Pak John, Opung, maupun juga Pak Sim, yang sekarang Ketua Pasca ya nanti, itu memimpin, berarti dia memimpin seorang pengikut yang memimpin pengikut. Jadi kita harus ikut pimpinan dari Yesus. Dan itu betul-betul melegakan ya. Karena fokusnya kalau kita leadernya, itu fokusnya kita, dan itu berat banget. Berat sekali. Ya itu seperti saya bilang, saya sakit banget. Tapi puji Tuhan, setelah kita sadar bahwa kebenarannya adalah bahwa pemimpin sejatinya dari Yesus Kristus, dan kita tinggal ikut, dengar, mengikut tuntunan yang Roh Kudus yang di dalam kita, maka itu bisa memberikan damai sejahtera yang luar biasa. Jadi ya udahlah, saya mengaku aja. Pada saat ini tidak mudah loh, Bapak Ibu, memimpin Kenam PLKT ini. Ini bukan curcol ya, tapi ini kesaksian. Tidak mudah, Bapak Ibu. Ada pemimpin yang beginilah, pemimpin yang begitulah. Ya, itu tidak mudah. Ya, kadang-kadang saya emosi juga. Tapi setelah saya tahu kebenaran ini, saya jadi tenang. Bukan saya jadi malas-malasan, tidak. Saya jadi lebih tenang karena apa? Ternyata ada yang mimpin saya. Udah itu aja. Jadi ringan. Saya nggak usah takut dalam memimpin keluarga. Saya tidak usah takut dalam memimpin ini. Saya nggak usah takut dalam memimpin bisnis. Ada pemimpin saya. Siapa namanya? Yesus Kristus. Seperti yang Paulus tadi katakan. Ikutilah aku selama aku pengikut Kristus. Konsistensinya selalu itu ya. Yesus itu, Alkitab itu konsisten. Jadi kalau Bapak lihat dari kitab Kejadian sampai Wahyu, ceritanya adalah soal kepemimpinan Yesus. Nggak ada yang lain. Nah, kita harus tahu akan hal itu. Karena Yesus sendiri bilang, kalau nggak percaya coba deh. Ini kita nggak apa-apa ya, kita ulang-ulang ya. Karena ini kebenaran yang mengendap tuh luar biasa. Coba Bang Adrian baca Lukas. Kita baca rame-rame kali ya, biar mantap ya. Lukas, ini yang cerita kayak Emmaus ini. Lukas berapa? Lukas 24 ayat 25. Nanti lo sebentar, bukankah? Oh, ayat 27. Lukas 24 ayat 27 kita baca, bareng-bareng. Bapak-bapak baca bareng-bareng. Ya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ya iya, kitab-kitab Musa 5 kitab toh. Kakak ibu, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Baru apalagi tuh? Kitab nabi-nabi, nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Udah, dari Kejadian sampai Maleakhi. Ceritanya tentang aku. Dia ngomong loh. Dari mulutnya Yesus bersaksi tentang Yesus sendiri. Jadi kalau misalnya, maaf ya, ada seminar tentang kepemimpinan Musa, itu keliru. Seminar tentang, kayaknya sih rohani ya, sebenarnya enggak. Alkitab tidak pernah berbicara soal begitu. Yesus sendiri mendeklar kok. Kamu malah lihat ayat 25, coba baca Bang Adrian. Ayat 25. Tetapi lalu ia berkata, maaf. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, berapa lambatnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Itu Yesus ngomongnya keras loh. Kamu orang bodoh. Bukan bodoh matematika ya, artinya lamban banget tuh hatimu untuk mengerti. Nah ini. Ya, rasa-rasanya sih kayak rohani gitu ya. Menyelidiki kepemimpinan Yusuf, menyelidiki kepemimpinan Musa, kepala terang Daud, nggak ada gitu. Semua menuju kepada Yesus Kristus. Yesus sendiri yang ngomong, mau ngebantah, lalu ia menjelaskan kepada mereka tentang yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari, itu. Jadi Bapak Ibu, maka itu
Roma 10 ayat 17 katakan, silakan Bang Pak John Master. Roma 10 ayat 17 katakan. Semoga bisa memberkati ya. Dan imam timbul dari pendengaran. Nah, firman Kristus, bukan firman Tuhan ya. Lembaga Alkitab Indonesia dalam hal ini tepat. Firman Kristus itu apa? Ya udah yang tadi Yesus bilang, menceritakan tentang aku. Jadi kalau kita melihat firman Kristus itu dari Kejadian sampai dengan Wahyu, porosnya harus Yesus, jangan yang lain. Maka itu iman akan timbul bukan karena firman Tuhan, iman timbul karena firman Kristus. Itu sudah. Ya. Jadi semoga ini bisa memberikan damai sejahtera bagi kita. Karena ya saya merasakan sendiri. Coba ayat 16, Yohanes 14 ayat 16. Aku minta kepada Bapa dan Ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. Nah, menyertai lagi. Ya benar. Seperti yang saya bilang, Tuhan tolong dong saya sakit benar. Tuhan beri. Bagaimana mungkin saya bisa tahu ini kalau tidak ada penolong yang lain dalam diri saya? Saya siapa? Ya, aku minta kepada Bapa supaya memberikan kepadamu penolong yang lain, P-nya besar. Supaya dia menyertai kamu. Puji Tuhan dia menyertai saya, dia menyertai Bung John, Bung Andrian, Mas Tia, Pak John Master, Pak Simanulang, Pak Opung Benjo, Dennis, Matius, sama Christian, dia sertai loh, dan sampai lamanya. Nah, inilah akar dari damai sejahtera. Saya bisa menyimpulkan bahwa jikalau kita mau dipimpin oleh Yesus Kristus, kita diam. Maka itu, kan Yesus bilang kan, maka itu saya bilang, leadership itu adalah leading by example. Yesus katakan bahwa, tolong ikut aku. Kenapa? Karena Yesus sudah ikut Bapaknya, betul nggak? Yesus sudah bilang, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Sebelum kerja, aku melihat apa yang dilakukan oleh Bapa. Jadi dia tuh melihat dulu, dia merenungkan dulu pimpinan Allah Bapa itu apa, baru dia kerja. Nah, dia juga jadi itu sama. Allah Bapa memimpin Yesus, Yesus memimpin murid-murid, sama memimpin murid-murid, memimpin gereja. Sama kayak kita sekarang juga demikian. Ya, polanya selalu demikian. Jadi Yesus nggak mungkin bilang bahwa, kamu ikut aku ya. Tapi aku tuh nggak pernah lu patuh sama Bapa, ya nggak mungkin lah. Itu bukan leading by example namanya. Ya, tapi puji Tuhan, Yesus adalah contoh yang luar biasa. Dia memberikan bahkan bukan hanya contoh, tapi dia betul-betul mati buat kita. Darahnya telah tercurah bagi kita. Paulus katakan, seorang sahabat saja belum tentu bisa memberikan nyawanya ya. Tetapi Yesus memberikan nyawanya untuk kita semua yang ada di sini. Memberi dengan cuma-cuma. Jadi, ini yang bikin damai sejahtera, ya. Apakah kita percaya bahwa gedung serbaguna akan terjadi? Amin. Kita ambil pahit ya, namanya juga bisnis. Kalaupun itu terjadi, kita tetap percaya Yesus. Apakah kita percaya bahwa kita akan diberkati? Ya, bisa jadi. Tetapi mau diberkati, tidak diberkati, kita tetap percaya pada Yesus. Udah itu aja. Ini saya dapatkan pada saat teman-temannya Daniel ya, mau dibakar. Dia bilang, kita bakar kamu di mana, di api menyala-menyala. Ya, teman-temannya bilang begini aja. Ya, Tuhan akan menolong kita. Tapi kalaupun kita mati angus di situ, Allah tetap Allah yang hidup. Nah, itu yang damai sejahtera itu. Teman-teman, damai sejahtera yang kita stressing ini, apa nih judulnya? Sorry. Kekuatan damai sejahtera Kristus itu ada jika kita hanya percaya Yesus tanpa embel-embel.
Itu sudah. Ya kita harus belajar ya. Kita harus belajar. Maka itu di Ibrani katakan latihan badani terbatas. Bukan berarti tidak penting ya. Penting, tapi terbatas. Kita main bulu tangkis itu untuk supaya kita keringat. Tetapi dalam, kan cuma hanya berapa, 2 jam ya Bung John, 3 jam. Tapi habis itu ya kita latihan ibadah. Latihan ibadah itu ya itu latihan iman yang seperti tadi. Kita harus percaya kepada Yesus detik demi detik. Tuhan, saya mau belajar percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Karena pada saat saya percaya kepadamu, saya tidak penting apa yang terjadi dalam hidup saya. Sebelum saya tutup, kehilangan anak saya yang kedua itu pukulan bagi saya ya. Itu betul-betul tidak mudah Bapak Ibu. Saya tidak nangis. Tapi begitu pas malam-malam saya sendiri, saya terisak-isak di situ. Tuhan Yesus, kenapa kau ambil putri saya ini? Mens pun dia belum. Umur 11 waktu itu. Tapi dia udah Tuhan panggil. Bagi saya berat sekali. Tapi dia kembali lagi. Damai sejahtera melampaui akal budi itu memerintah saya. Kenapa? Mau Ruth diselamatkan, mau Ruth hidup, Ruth mati. Yesus, aku tetap percaya pada Yesus. Udah, itu udah damai sejahtera lah. Damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti apa yang dunia berikan kepadamu. Ya, Marilyn Monroe itu tidur dia pakai obat, bangun dia pakai obat juga. Terakhir dia mati bunuh diri. Tapi Yesus Kristus bilang tidak. Dan saya puji syukur saya bisa merasakan hal tersebut dan saya bersaksi di sini. Semoga kesaksian ini bisa menguatkan kita semua Bapak Ibu bahwa apapun yang terjadi cuma satu, percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus itu artinya apapun yang terjadi ya, Yesus, aku mempermuliakan namamu. Terima kasih Bapak. Nah, kadang-kadang saya kesel, kok kayak gini ya? Saya harus ubah pikiran saya. Begitu pas yang negatif terjadi, saya bilang, Tuhan Yesus, terima kasih. Kayak Ayub. Begitu pas ininya hilang, itunya hilang, dia bilang, terpujilah Tuhan. Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Itu sama. Dan damai sejahtera akan turun jikalau kita punya berpikir cara demikian. Bung, ngomong-ngomong ini ada dialog apa? Nggak ada orang ya? Ada orangnya nggak? Terserah, sampai mau sharing lah. Oh ya udah. Ada mau sharing mungkin menguatkan, kita saling kuat-kuatan. Di sini bukan berarti saya kuat ya, saya hanya manusia biasa di sini. Tapi puji Tuhan, Yesus yang luar biasa. Jika ada yang sharing silakan. Saling kuat-kuatan. Semoga sekali lagi saya rasanya sih ya dalam batin yang paling dalam itu jadilah Mei pembangunan bisa terjadi lah ya Mei kita udah meminta berbulan-bulan, kita sudah doa, rasanya ya kita sih batin paling dalam ya, kesaksian batin yang paling dalam, masa akan Tuhan tidak bertindak ya. Udah 30 tahun men, gila, masa nggak kejadian, pasti kejadian lah ya, kita aminkan itu. Kalaupun nanti ada hal-hal yang sulit, atau hal-hal yang mungkin kendala, tetap kita percaya pada Yesus. Kita aminkan ya Bapak Ibu, semoga apa yang kita cita-citakan ini, yaitu gedung serbaguna yang Tuhan berkenan, sekali lagi Mei kejadian, biarlah itu yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita aminkan ini dari, silakan Kak Denis. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku, sungguh rasakan melimpah di hatiku kepada
Mari kita satu dalam doa. Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus, kami ucapkan terima kasih bahwa Engkau telah memberikan damai sejahtera yang telah Kau berikan kepada kami. Hal itu simpel ya Bapak, bahwa kami hanya percaya kepada Yesus. Hal yang tadi kami pikir rumit, hal yang tadi kami pikir kami mengandalkan kekuatan kami ya, itu ternyata sangat sederhana. Kami mau dipimpin oleh-Mu ya. Yesus Kristus adalah pemimpin yang sejati. Kami adalah pengikut. Sehingga damai sejahtera itu akan ada jikalau kami ikut pimpinan Kristus Yesus Tuhan. Kami ucapkan terima kasih. Hamba ucapkan terima kasih atas kekuatan yang Kau beri ini. Luar biasa. Bapa yang Maha Kuasa, tolonglah kami. Berikanlah kami kekuatan hati ya Bapak, untuk supaya apa yang kami rindukan selama 30 tahun, yaitu gedung serbaguna, itu bisa kejadian ya Bapak. Kami percaya kepadamu bahwa dalam keadaan kami tidak berdaya, justru Engkau ingin memperlihatkan kekuatan kuasa-Mu. Murid-murid itu bukan orang-orang terbaik ya Bapak. Itu orang pendidikannya rendah, karakternya minus semua, tapi justru Engkau pilih menjadi. Yesus tidak takut untuk memilih 12 murid yang kualitasnya di bawah dunia. Kalau boleh dikatakan, kami di dunia bisnis pasti merekrut orang-orang terbaik, tapi Yesus justru tidak. Oleh sebab itu ya Bapak, dalam keadaan kami demikian juga ya Bapak, keadaan tidak mendukung kami, masyarakat enggan untuk berkomunikasi dengan kami di Tanah Pinang. Kalau perlu kami tidak perlu ada di situ untuk selama-lamanya, tapi tolong Tuhan, justru dalam keadaan demikian Engkau perlihatlah kuasa-Mu, supaya nama-Mu terpuji, nama-Mu ya Bapa. Itu dalam keadaan kami nggak mungkin, menurut pandangan dunia itu sama sekali nggak mungkin. Mereka menolak. Tapi kami tidak lihat pemerintah Jokowi, kami tidak melihat pemimpin ini, pemimpin itu, dan lain sebagainya. Itu hanya sarana. Tapi kami hanya memandang kepada Yesus Kristus saja. Kami mau percaya kepadamu ya Bapa, bahwa itu bisa kejadian. Berikut juga untuk kami berdoa buat pemimpin kami, Bapak Pendeta Soeharto, KMJ, yang memberikan pimpinan kepada kami, di mana beliau adalah juga mengikuti pimpinan Kristus. Kami mau tunduk atas hal itu, sehingga kami juga mau memimpin dengan segala kerendahan hati untuk bisa memimpin Pelkat, memimpin teman-teman di bawah yang begitu menanti arahan daripadamu ya Bapak. Kami percaya akan hal ini. Berdoa juga buat keluarga Pak Pendeta bersama dengan Ibu Ruth dan anak-anak, Andre, Chris dan juga saudara Lisa. Tuhan mau berkati mereka. Begitu pula dengan pemimpin-pemimpin di gereja kami, mulai dari presbiter, PHM juga, ini misioner, di sini PKB yang sudah Kau pakai luar biasa ya Bapak, karena mereka mau untuk dipimpin, sehingga puji Yesus, Tanah Pinang bisa rata. Tuhan berkati melalui itu, dan tetap semangat, tetap mau memberikan yang terbaik, membuka jalan seperti yang telah mereka lakukan. Apa yang telah Yesus lakukan melalui Bapak-Bapak ini, tetap itu bisa terjadi ya Bapak. Begitu pula dengan yang paling penting dari semua itulah warga jemaat, dari sektor 1 sampai sektor 8, karena keberadaan kami di sini adalah untuk memberkati mereka. Dari sektor 1 sampai sektor 8, jemaat yang dimana Engkau yang
melalui Kristus Yesus telah mati bagi jemaat-Mu ini, termasuk jemaat kasih setia ini ya Bapak. Pimpin mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan, jalan keluar dalam masalah ekonomi, maupun juga dalam masalah apapun. Kami mengucapkan terima kasih ya Bapak atas segala rahmat dan kasih setia. Oh Bapak yang Maha Kuasa, terima kasih banyak. Segala hal yang kami rancangkan, mulai dari ke-6 bidang, untuk bagaimana supaya berkomunikasi dengan masyarakat warga Pinang, Tuhan mau berkati, apapun upaya yang kami lakukan. Sekali lagi Bapak, kami penuh dengan segala kekurangan, tapi di situ kami percaya, kami hanya memandang Yesus Kristus, dan Engkau akan buka jalan. Terima kasih banyak ya Bapak. Juga pegawai kantor di sini, Tuhan memberkati mulai dari Esther, Betty, Maman, Fajar, dan keluarga. Tuhan berkati. Tuhan berkati ya Bapak. Pasti akan terjadi perubahan yang luar biasa. Baik dalam dalam pekerjaan mereka maupun juga dalam ekonomi mereka. Begitu pula dengan PKB sendiri khusus Bapak, karena ibadah ini adalah ibadah PKB. Tuhan berkati Bung John, Mas Tia di sini, Bang Adrian, Opung Benjo, Pak John Master, Mas Andi, Pak Hendri, pengurus-pengurus yang lain. Begitu juga ada pengurus seperti Kak Denis, Kak Matthew, Theo, dan juga Christian yang adalah siswa teologi Bapak, hamba-Mu kelak nanti. Tuhan memberkati kami ada di sini. Bang Sim juga ada di sini sebagai pengurus PKB dan juga ketua panitia Natal. Tuhan memberkati apapun yang jadi di sini. Terima kasih Bapak. Kami alaskan doa ini di dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Ingatlah firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 86 baitnya yang pertama dan keempat. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmatnya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidup, baginya syukur dan puji yang selamanya. Aku bersyukur
susah dan senang, ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah, dia sumber hidup. Baginya syukur dan puji selamanya. Mari kita berdiri untuk berdoa atas persembahan syukur kita ini. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, dalam kesempatan ini kami berkumpul di sekretariat GPIB Kasih Setia Ciledug di Palem Ganda Asri dalam ibadah PKB. Kami telah bersama-sama mengumpulkan persembahan yang mana persembahan ini kami miliki adalah hadiah darimu Bapa. Ketika kami membawa persembahan kami ini kepadamu, kami memberikan kembali berkat yang berlimpah ini kepadamu Tuhan. Terimalah dan kiranya persembahan dan ucapan syukur yang kami berikan ini menjadi berkat bagi kemuliaan namamu. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita dengarkan pokok-pokok warta PLK PKB hari Sabtu 23 April 2022. Pertama-tama ucapan terima kasih atas nama pengurus PLK PKB. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Penatua Franz Max Sopakua atas pelayanan dan pewartaan firman Tuhan dalam ibadah PKB malam hari ini. Terima kasih pula pada organis dan pemandu lagu yang setia melayani Tuhan dengan organ dan juga banjo malam hari ini. Tim multimedia yang terkasih, terima kasih atas kesediaan dan kesigapannya untuk melayani Tuhan untuk tim multimedia. Juga vokal grup PKB yang sudah mengisi section pujian tadi sebelum kita masuk pada pewartaan firman. Yang kedua adalah ibadah PLK PKB yang ke-9 di tahun 2022 akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022, tepatnya di minggu kedua, jam 19 sampai pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan pelayan firman, Ketua Majelis Jemaat Pendeta Soeharto Harjo Winoto dengan tema permulaan yang baik. Dengan metode khotbah dialogis dan sangat-sangat diharapkan peran aktif dari Bapak dan Ibu yang luring terbatas di tempat ini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Yang ketiga adalah warta olahraga. Badminton atau bulu tangkis akan kembali dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 April 2022 jam 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di gelanggang olahraga Agape di Tanah 100. Mohon kehadiran semua pelkat di mana aktif dalam olahraga bulu tangkis ini, dimulai dari pelkat PA, PT, GP, PKB, bahkan PKLU. Karena diharapkan juga peran serta dari pelkat PKP. Selanjutnya, warta keempat adalah warta vokal group. Tetap dilakukan latihan setiap hari Selasa dan hari Jumat pukul 19.00 sampai pukul 22.00, bertempat di rumah John Kesubun dan juga Bapak Satriata Guru Singa. Sangat diharapkan perhatian dari seluruh anggota vokal group PKB. Yang kelima, Bapak Ibu mohon dengan seksama diperhatikan mengenai doa bersama. Tidak jemu-jemu dan tidak kendor, karena di mata PKB tidak ada gigi mundur, semuanya gigi maju. Diharapkan doa tetap bersama pukul 19.00 setiap hari Minggu. Dimulai dari PA, PT, Gerakan Pemuda, PKP, PKB, bahkan PKLU untuk bergabung mengenai doa bersama. Saya diharapkan kesertaannya untuk doa perizinan pembangunan gedung serbaguna di Tanah Pinang
dan segala satunya yang berkenaan soal pembiayaan atau dana. Yang keenam, kehadiran anggota PKB luring terbatas malam ini berjumlah 13 orang. Daring anggota PKB berjumlah 2 orang, total adalah 15 orang. Demikian warta PKB Sabtu 23 April 2022. Tetap semangat melayani Tuhan Yesus, tetap bersyukur, tetap sehat. Salam PKB, tangguh dan luas. Terima kasih, selamat malam. Kasih Allah Kristus Yesus Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan Yesus dan lakukanlah firman Tuhan seperti yang telah kamu dengar. Ikutlah dalam terang, tinggalkan yang gelap, dan ingat kewajibanmu, lakukan firman-Nya, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Itulah dalam terang, teguhkan hatimu, setia tulisanmu, engkaulah dirinya, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin, amin, Selamat malam. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.